Halo semuanya, selamat datang di channel Motoris bersama saya Anang, dan pada kali ini kita akan mereview Toyota Innova Reborn 2.4G diesel tahun 2019. Seperti apa reviewnya dan apa aja kelebihan serta kelemahan dari mobil ini, simak terus video kali ini. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport channel ini sehingga channel ini sudah mencapai 1000 subscriber, dan terima kasih banyak teman-teman udah nge-like, komen, subscribe dan nge-share video-video kami sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada para penonton. Lanjut. Oke, ini adalah Innova Reborn 2.4G diesel tahun 2019 dan ini adalah versi yang sebelum facelift. Nah, sekarang kan udah ada facelift yang baru. Yang facelift yang baru itu kita akan bahas perbedaannya sedikit aja. Jadi perbedaannya itu hanya di eksterior dan ada penambahan fitur sedikit. Nah, kalau untuk semua tipe ya, di grillnya itu berbeda. Jadi kalau Innova yang ini itu grillnya seperti ini, dia ada seolah-olah nyambung ya dari lampu satu ke lampu yang sebelah, dan di sini ada chrome-nya. Tapi kalau untuk Innova yang baru, Reborn yang baru, dia chrome-nya tuh melingkar ke sini, jadi sedikit berbeda. Dan untuk fog lamp-nya itu juga sedikit berbeda. Kalau yang ini kan senada dengan lampu utamanya, tapi kalau untuk Innova Reborn yang facelift, dia fog lamp-nya tuh segitiga. Jadi yaitu sebenarnya hanya sebatas kosmetik dan perbedaan bumper body kit seperti itu. Nah, bedanya lagi yaitu ada di velg, dan itu sebenarnya semua masalah selera teman-teman masing-masing. Ada yang bilang velg yang lama itu lebih bagus, ada yang bilang velg yang baru lebih bagus. Nah, dan sisanya perbedaannya itu ada di fiturnya. Jadi di semua tipe Innova Reborn yang baru itu ada VSC alias Vehicle Stability Control. Innova yang baru itu all type semua udah ada VSC. Jadi termasuk tipe G, tipe paling basic itu sudah dapat VSC. Dan serta bedanya ada di harganya. Harganya semakin mahal. Nah, kita sekarang akan bahas apa aja kelebihan dan kekurangan dari Innova Reborn 2.4G diesel. Kekurangan yang pertama, mobil ini dengan harga segitu 300 banyak juta dan termasuk mobil yang mahal, fiturnya minim banget, standar, hitungannya standar. Apalagi tipe yang ini ya, yang G yang paling basic. Dan sebelum facelift udah terkenal di mana-mana Innova itu pelit namanya fitur. Kita lihat dari lampu depan, ini semua masih full halogen, ini halogen ya kan. Untuk di belakang itu nggak ada defogger. Nah, di mobil ini juga ada namanya electric folding mirror. Jadi untuk nekuk-nekuk spion ini masih manual, dan tidak ada VSD juga, serta juga tidak ada cruise control di dalamnya. AC-nya belum digital, dia masih puter-puteran kompor biasa, tapi untungnya arah semburan AC-nya termasuk lengkap. Terus teman-teman juga kalau mengharapkan ada electric seat dan lain-lain ini juga nggak ada, jadi pengaturan semua masih manual ya, fitur-fitur standar lah ya. Untuk di harga segitu termasuknya fiturnya sangat-sangat minim dan memang pelit-pelit fitur sih Toyota ini untuk Innova. Lanjut kekurangan kedua, itu ada di bagasi belakang. Nah, ini bagasinya belum elektrik, dia masih tombol. Kekurangannya saya maksud itu sebenarnya ada di strap pengait jok belakang. Jadi untuk Innova Fortuner yang lama-lama pun begini masih sama. Mekanisme pelipatan jok belakangnya tuh dia tuh naiknya ke atas, jadi ditarik. Nah, ditarik terus dicantolin ke sini nih, dicantolin ke situ. Nah, sebenarnya kelemahan ini tuh lumayan mengganggu kalau dia sudah berumur. Jadi ada namanya strap. Strap belakang ini itu fungsinya untuk mengencangkan jok biar nggak ngondoy gitu loh, nggak yang goyang-goyang gini loh kalau pas lagi jalan keriting. Nah, strap ini kalau sudah berumur dia udah nggak bisa nempel. Teman-teman waktu jalan keriting biasanya dia akan berisik kalau lagi posisi jok di atas.
untuk ngawetin strap ini biar nggak cepet rusak, caranya teman-teman kalau lagi nggak bawa barang itu joknya nggak usah dinaikin ke atas, tapi ditaruh aja di bawah. Jadi teman-teman kalau lagi tidak bawa barang, joknya diginin aja udah nggak apa-apa, karena dia space-nya masih banyak, space-nya masih lumayan, dan teman-teman bisa naruh barang juga di atas sini gitu loh. Jadi masih aman, dan teman-teman bisa ngawetin strapnya inilah untuk ke depan-kedepannya, biar kalau teman-teman lagi perlu bawa barang yang tinggi, perlu space yang tinggi, teman-teman bisa ke atas dan joknya nggak ngondoy. Kita lanjut ke kekurangan ketiga, yaitu kualitas material dari Innova ini itu biasa aja. Jadi di interior semuanya tuh masih hard plastik, dia ada semacam empuk-empuk ya, itu cuma di door trim sini, dan di tengahnya pun ini juga hard plastik. Jadi semuanya di sini kebanyakan untuk yang tipe G ini, termasuk tipe-tipe di atasnya itu juga hard plastik dan materialnya biasa aja. Terus lanjut, kekurangan keempat adalah di maticnya. Nah, rasa berkendaranya untuk mobil ini ya itu jujur aja menurut saya biasa aja, dan rasanya tuh kasar ya. Dia naiknya itu lumayan halus, tapi untuk downshiftnya, turun giginya itu kerasa banget rasanya, dan responnya juga nggak terlalu cepet-cepet amat gitu loh. Jadi biasa aja, matic khas Toyota. Jadi teman-teman yang ngambil Innova sampai sekarang ya, Innova Reborn mau yang matic itu teman-teman harap membiasakan diri dengan maticnya, dan malah lebih asik kayaknya pakai yang manual kalau kita di kota-kota yang nggak macet. Terus rasanya mengendarai Innova ini nggak menggugah sama sekali ya. Memang ini MPV, posisi mengemudinya tuh lumayan ergonomis karena dia setirnya bisa tilt dan teleskopik lumayan jauh, tapi rasa remnya itu sensitif banget. Kita towel dikit tuh langsung ngerem, dan suspensinya mentul-mentul yang memang nyaman untuk yang penumpang belakang, tapi untuk kita yang berkendara itu terlalu mental-mentul. Jadi cenderung kalau kita lagi mau bermanuver itu suspensinya bisa gini-gini sendiri dan membuat mobil terasa limbung. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihan dari Innova Reborn 2.4G diesel otomatis ini. Yang pertama, Innova terkenal akan keawetannya. Nah, mobil ini sering dijadikan mobil perang, jadi mobil ini pasti awet. Toyota ini menurut saya sukses meneruskan legasi dari Kijang terdahulu ya, yang mana Kijang itu terkenal dengan awetannya strong, cocok untuk keluarga, dan cukup nyaman. Kelebihan selanjutnya itu perawatannya mudah. Nah, di bengkel mana-mana Innova ini bisa dirawat. Seperti adiknya Avanza, itu mau di bengkel manapun bisa, perawatannya mudah, spare part banyak, seperti biasa, original WKWK banyak. Mobil ini 2020 pajaknya masih sekitar 4 jutaan lebih. Dengan perawatannya murah tadi, spare part yang banyak, di mana-mana bisa dirawat, mobil ini memberikan rasa worry free alias no worry. Jadi kalau pakai mobil ini tuh kemana-mana teko dipakai aja, nggak mikir mobil ini bakal kenapa-napa, nggak kepikiran mobil ini bakal rusak kenapa dan lain-lain. Jadi cocok banget mobil ini digunakan sebagai mobil komuter sehari-hari, mobil perang sehari-hari, mobil dinas sehari-hari. Kelebihan selanjutnya yaitu ada di bagian mesin. Untuk mesin, Innova Reborn ini menggunakan mesin 2GD dengan tenaga 147 HP dan torsinya 360 Nm untuk yang versi otomatis ini. Ini tenaga yang sangat cukup banget, sangat lebih, sangat enak, effortless kemana-mana. Jadi mau pakai mobil ini dengan mesin ini, kita mau kemana-mana tuh ya tadi no worry lagi. Mau ke gunung, oke. Mau bawa penumpang banyak, oke. Touring, oke. Jadi dengan menggunakan mesin ini, tenaga melimpah, cukupan, tuh rasanya enak bro, mantap. Kelebihan selanjutnya itu mesin ini irit juga. Dieselnya ini irit banget loh. Ini dalam rute kombinasi, mau luar kota mau dalam kota, dengan gampangnya menyentuh 1:10. Jadi 1 liter untuk 10 km. Kalau teman-teman eco driving menggunakan eco mode, teman-teman juga bisa menyentuh 1:12. Jadi mobil ini irit, oke, syahdu. Teman-teman juga bisa pakai yang namanya biosolar. Sebenarnya nggak direkomendasikan ya oleh pabrikan menggunakan biosolar, tapi di mana-mana Innova ini biasanya diisi dengan
Biosolar. Ketika teman-teman mengisi biosolar adalah perhatikan filter bensinnya, filter solarnya, biar mobil ini tetap sehat dan bisa dipakai kerja keras sehari-hari. Dan diesel ini juga termasuk halus loh ya. Jadi ini diesel termasuk diesel modern, beda jauh dengan Innova sebelumnya yang kasar banget suaranya. Tapi kalau Innova ini ya dia masih kasar, masih masuk khasnya diesel, tapi termasuknya halus. Kelebihan selanjutnya yaitu Innova ini cocok banget untuk digunakan jasa nyupir di depan. Jadi kita di belakang itu rasanya nyaman. Nah, posisi duduknya itu rebah, enak, santai. Jarak kakinya jauh banget dan ini masih bisa di sliding maju mundur menyesuaikan akomodasi di jok belakang. Dan headroomnya itu masih memadai, masih tinggi banget. Serta yang paling saya suka dari Innova ini ketika kita duduk di belakang adalah double blowernya itu proper banget. Jadi di tiap penumpang itu dapat satu double blower, satu blower AC. Pembagiannya adil gitu. Jok tengah sampai jok belakang pun akan dingin juga. Dan di sini pengaturan kecepatannya itu 4 step, lumayan. Kita akomodasinya banyak. Di sini karena ini sudah ditambahin jok kulit dari Toyotanya ya, jok kulit murah. Jadi dia masih bisa ada back pocketnya. Di sini ada power outlet ya kan. Tiap pintu ada cup holder. Jadi akomodasi dari mobil ini juga termasuk memadai. Nah, inilah yang membuat Toyota Innova selalu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Muat 7 orang, kalau dipaksa 8 orang muat. Akomodasi banyak, awet, rear wheel drive, tenaga memadai. Jadi Toyota Innova dari tahun ke tahun bakal selalu laris dan dicintai warga Indonesia. Ya, sekian dulu review dari kami. Semoga review ini bermanfaat. Apabila teman-teman punya wawasan juga tentang apa aja kelebihan dan kekurangan dari Innova Reborn diesel ini, bisa komen-komen di bawah. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. I'll see you in the next video. Motoris pamit.